tante, kita tuh udah 2 tahun pacaran. Dan bulan depan kita mau tunangan. Terus akhir bulan ini dia tuh mulai berubah. Akhir bulan ini dia mulai berubah. Harusnya tunangan nih bulan depan. Iya, bulan depan kita harusnya ada tunangan. Tapi aku dengar-dengar dari temen aku dia tuh suka ke dunia malam, Kak. Tapi emang biasanya dulunya dia nggak kayak begitu. Dulu dia nggak kayak gitu, Nggak Tante. pernah ke dunia malam, nggak pernah ke diskotik kayak gitu, ke Nggak dugem. pernah sama sekali. Ini rumahnya cowok kamu. Iya, Rashid. Pas pintu dibuka, ternyata yang bukain pintu itu adalah seorang wanita. Bajunya seksi, aduh. Ini cewek siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak, kita dari Antv. Ini kamu kenal dia? Ini Aku nggak pacarnya Ini siapa calon kakaknya, istri. Bang? Sini lo keluar. Ini gimana sih? Apa sih? Sini keluar. Kenapa sih? Kalian ngapain aja di dalam? Sayang, mendingan kamu ngomong deh sama dia kalau kita tuh habis ngapain. Jadi selama ini kamu berubah cuman gara-gara dia? Kamu jahat loh mas, beneran lo tega banget loh. Nanti aku jelasin. Ya, saya nggak tahu nih mesti percaya sama siapa. Yang jelas si cewek ini yang mengaku kata mantannya tadi malam baru pulang dugem ke diskotik bareng berdua. Aduh sayang, udah deh. Kalau kayak gini aku malu, tau gak? Kamu urusin cewek ini dulu sampai selesai. baru kamu- Maaf ya, mestinya kamu yang malu. Ngapain di rumah laki-laki Calon lain? istrinya, Mbak. Iya. Calon istrinya ya? Kok bisa sih kalau emang ada calon istrinya, terus lakinya malam-malam ke bar, telepon mantannya? Telepon kamu, dia telepon kamu. Iya, dia telepon aku. aja dong, jangan lebay gitu. Ini kan calon istri gue. Udah sayang, kamu mabok. Nanti hubungin aku lagi ya. Males aku dengan cewek ini. Dasar perempuan gak tau diri. Apa lu bilang? Kurus, ceking, gak berisi badan lu. Lihat nih gue kayak gini. Mana ada isinya lu kayak gitu? Badan sih ada, tapi kelakuan nggak ada, attitude nggak ada. Jangan asal ngomong ya, kayak gitu ya. Ya, Bisa dong. dijaga nggak mulutnya? Oh bisa dong, bisa. Kalau bisa dijaga, Itu bisa jaga nggak oh, mulutnya? bisa dong. Iya dong. Takut ya suaminya kegoda sama saya juga Iya, ya. amit-amit. Situ sama saya juga cakapan saya kemana-mana, Mbak. Lu ngapain lihat-lihat? Udah, udah. Sama aja lu laki semua kayak begitu. Ya dia nggak tahu nih mabuk apa gimana, tapi Rashid bilang ya jadi malam dia nggak ingat apa-apa. Terus semalam kamu tuh ngapain? Tidur di mana? Ngapain aja sama dia? Aku tidur di sini. Kamu bobo sama siapa? Gue mau sama siapa di mana? Mana aku ingat. Hah, kamu nggak ingat? mabuk kali. Ya enggak lah. Aku gak suka ya kamu ke clubbing-clubbing gitu. Sama cewek kayak gituan lagi. Kamu apaan sih? Apa Gak cewek jelas kayak banget. gituan? Ya udah sih, kamu biasa aja. Kamu tuh bikin malu sama. Di depan kamera lagi kamu bikin aku malu kayak gini. Apa sih maksudnya? Maksudnya ya ini kan calon tunangan kamu, seenggaknya kamu hormatin dia nggak usah pegang-pegang kayak gini. Yang mengagetkan Olivia pelapor kita, dia ngelihat ternyata di samping kiri ada tong sampah dan di tong sampah itu udah ada baju-bajunya Rashid, tapi itu baju Rashid yang dikasih Olivia sebagai hadiah ke Rashid. Terus ini barang yang aku beri, kenapa kamu buang di situ? Ya karena memang di situ tempatnya udah. Aku yang buang. Kamu gak hargain aku dong berarti? Ngehargain apa sih? Memang aku udah gak butuh ini ya. baju dari lo. Ini dari aku. Dibuang ke tong sampah, kenapa? Ya gue udah gak butuh lagi. Ngapain aku simpen? Nggak cuma dibilang nggak berguna aja, bajunya dia nggak mau pakai lagi, dia ngebakar baju itu. Nih gue buktiin nih. Oh, Itu kan baju dari aku, Mas. ya udah siap. Ya Allah, astagfirullahaladzim, tega banget sih. Tega apaan sih, dia jatuh sendiri juga. Itu kan baju dari dia. Baju doang. Udah gak butuh ya dibakar lah. Apalagi gunanya coba. Nih. Kamu tega ya, Mas, bakar-bakar? Itu kan baju dari aku. Coba ya bakar aja. Aku beli pakai uang aku sendiri loh. Yang gue ganti. Ini doang. Hei, Mas Uya, matiin itu. Itu aku beli sendiri bajunya. Ya sepatu gue mahal lagi. Ya sepatu gue mahal. Lagi. Sepatu lo mahal. Oh. gimana sih cowok bukan sih? Jahat kamu, Mas. Aku udah kasih mobil ke kamu. Segalanya udah aku kasih ke kamu. Kamu balas gini kayak aku. Ah, udah deh apaan sih gituan doang. Udah cabut dah. Cabut udah. Ini udah jangan, Mas. Pergi. Nggak ngerti lagi
lagi aku sama kamu, Mas. Ah udah, pulang, cabut, pergi. Bener-bener keterlaluan tau nggak? Apa sih bu? Ya? Gak usah ikut-ikutan deh, yang mau nikah saya sama dia kok. Yang punya masalah saya sama dia kok. Tapi kamu masih cinta sama aku. Kurang jelas apa lagi? Pergi. Aku nggak butuh perempuan nggak guna kayak kamu tahu. Pergi. Punya ibu nggak? Jangan kasar sama perempuan. Saya sama si ibu sih. Kamu, Urusan saya sama dia kok, saya ngelebar ke dia kok. kamu masih muda ya. Kalau saya jadi ibu kamu udah saya. Iya, saya masih muda, tapi itu udah nenek-nenek tau nggak? Ya udah. Kalau gue jadi ibu lu udah gue. Iya, udah. Ini nih si Olivia ini bener-bener cinta ke Rashid atau memang dia mudah dibodohi oleh Rashid? Kamu masih muda loh, masih cantik, masih muda. Dia keluar. Jadi dia naik mobil yang putih nih. Itu mobil yang kamu bilang itu, mobil dari kamu. Itu mobil yang dari aku, Bunda. Dia mau kemana itu ya? Yaudah ikutin dulu, ikutin. Jangan ikutin. Gak tahu mobilnya parkir di sebuah gang kecil, ini kayaknya pasar. Dia turun, kita ikutin. Ternyata dia ketemu sama seseorang memakai hoodie. Dan itu saya pastikan itu perempuan, karena kelihatan itu bentuk badannya cewek. Dan dia memberikan uang ke cewek tersebut. Nah ini cewek siapa nih? Dia ketemu cewek, ini nggak tahu siapa. Cewek itu cewek pakai hoodie. Siapa ya? Hah? Aku nggak tahu, Mas. Dia siapa, Mas? Kamu bener-bener nggak tahu? Nggak tahu. Dia sadar kita ikutin, mereka lari tapi mereka mencar. Akhirnya kita putuskan untuk ngejar Rashid. Ya kejar dong, gimana lo? Rashid! Kejar dong. Kamu masih ibutin aku sih? Kamu ketemu sama siapa? Siapa apa? Tadi yang pakai jaket. Oh yang tadi, itu kan orang rumah aku, pembantu aku. Ngapain ketemu di pasar gini sih, di gang kecil? Ya namanya pembantu, aku ngasih duit buat belanja kan nggak salah. Maaf ya, biasanya emak-emak yang ngasih duit ke pembantu. Gak mungkin kamu masih muda kayak gini ngasih duit ke mbak. Kamu jujur sama aku. Aduh, sayang, gini loh sebenarnya. Aku jujur ya, aku nih baru aja di PHK. Keluarlah pengakuan dari mulut Rashid. Ternyata Rashid bilang kalau ternyata dia baru aja dipecat dari kantornya. Di PHK, nggak punya kerjaan. Jadi itu adalah alasan dia menunda pertunangan. Terus kamu kenapa nunda-nunda juga? Kamu nggak cerita sama aku. Menunda pertunangan kamu. Iya, aku tetap aja nggak enak. Kan aku nggak ada duit sama sekali. Hah, kamu percaya dia ngomong kayak begitu? Kamu tahu nggak, ibu aku tuh juga sakit. Dan aku nggak ada duit buat ngebiayain lo. Operasi orang ibu aku. Terus sampai sekarang kamu nggak pernah bawa aku, kenalin aku ke ibu kamu. Belum pernah. Kamu Udah mau tunangan bulan depan belum pernah dibawa ke rumah. Belum, Mas. Ini aneh sih, pacaran 2 tahun, bulan depan mau tunangan, tapi Olive belum tahu mama papahnya Rashid tuh belum pernah ketemu sama mama papahnya Rashid. Saya sebenarnya gini, aku tuh butuh duit banget kan sekarang. Kamu mau nggak bantu aku buat ngebiayain ibu aku? Emang kamu butuh berapa? Hah? Gak banyak sih, aku cuma butuh 50 juta aja sebenarnya. Boleh ya? Kamu, aduh bener-bener nih cowok. Yaudah aku transfer. Hei, kamu percaya? Nggak apa-apa Bun, aku transfer ya. Ya tapi nggak usah deh sayang, nggak usah deh. Aku nggak enak sama kamu. Ya nggak usah lah, biar dia Nggak jalan usah, sendiri nggak lah. usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Orang kamu juga belum pernah dikenalin sama ibunya. Ngapain? Aku beneran gak enak sama kamu. Iya emang nggak usah. Emang nggak Nggak usah. tahu diri berarti kalau cowok minta uang ke cewek. Aku transfer ya sayang. Udah sayang, nggak usah. Aku transfer kamu 25 juta dulu ya. Soalnya MPG nggak bisa. Nggak usah. 20 juta. Udah sih, tapi masih begitu. Harusnya nggak usah tadi sayang. Tapi udah terlanjur sih ya. Ya udah deh, makasih dia. Ya, sama-sama. Buset nih orang. Tapi Mukanya Fake banget. makasih ya sayang ya. Aku langsung ke rumah sakit ya sayang ya. Aku ikut ya.
Ajak nih, ajak. Lo belum pernah ketemu ibunya kan? Iya. Coba. Bener nggak ibunya sakit? Jangan-jangan bohong. Ikut ya. Nanti aja ya sayang ya, nanti aja ya. Enggak, bawa. Ya, ikut. Kan masih di rumah sakit juga butuh istirahat. Nanti kalau misalnya udah keluar aku Aku tunggu di luar aja ya kan? Iya, betul. Apa kamu nunggu di luar? Udah ajak. Kalau kamu beneran ke rumah sakit harusnya kamu ajak Iya, aku. ya udah. Nanti aku ajak kalau misalnya udah keluar. Oke, sayang. Kita bertanya-tanya dong, bener nggak dia ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang lagi sakit kritis katanya? Yuk, kita ikutin. Udah nggak apa-apa mas, dia beneran ke rumah sakit kok Lu kayaknya. percaya dia ke rumah sakit? Lu aja transfer 25 juta menurut gua udah perbuatan yang bodoh banget. Lu yakin itu buat ibunya sakit? Lu nggak curiga sama cewek yang tadi di rumahnya itu mantannya? Kamu tuh Tapi terlalu... kayaknya ibunya beneran sakit. Aduh, kok. kamu tuh terlalu muda. Kamu terlalu polos tau Terlalu gak? polos. Tahu nggak? Laki-laki model kayak gitu tuh, aduh pembohong. Yang jelek aja suka tukang bohong, apalagi yang cakep. Kita nggak usah. Oke, ini daerah Blok S nih. Kamu tahu nggak? Ada yang di Blok S gitu, siapa Aku nggak tahu. temannya dia? Aku nggak tahu bunda. Tunggu, dia bilang katanya mau ke rumah sakit kan? Iya. Itu depan sebelah kanan tuh ada rumah sakit. Seingat aku sih gitu. Blok S kan ini. Tapi kan depan itu rumah sakit bersalin. Oh, tapi kan masa dia ke rumah sakit bersalin? Dia parkir. Ternyata dia berhenti di sebuah tempat dan itu emang ada rumah sakit sih. Tapi dia nggak berhenti di rumah sakitnya. Dia belok kiri parkir. Tadi dia nggak turun loh. Apa dia ngeliat mobil kita ya enggak ya? Mama kelihatan kan? Enggak, Tadi kan belum kelihatan. dari tadi belum lihat mobil kita kan? Belum. Apa dia nunggu orang di sini ya? Turun dong. Enggak, dia nggak sadar, dia nggak lihat di sini kok. Tim satu turun dong, Oke. Vanessa turun. Tanya, lihat dia ke rumah sakit apa enggak, terus video call ke gua. Oke, Mas. Kalau ke rumah sakit, takutnya emang benar-benar ibunya sakit, kita nggak enak kan, rumah sakit masa Iya nggak sih. bisa masuk kamera banyak-banyak. Iya benar. Kita suruh tim untuk ngikutin dulu, karena nggak mungkin kita rame-rame bawa kamera masuk rumah sakit. Bisa. Dia ke rumah sakit. Kantor. Coba lu ikutin, gelam coba. Cewek. Ngapain berduaan? Tadi katanya ketemu sama ibunya lagi sakit. Nih, cewek coba. Lu mendekat nih biar kita bisa dengar suaranya nih. Ya udah jauh-jauh aja, yang penting pakai alat penyadap yang panjang, antena yang panjang biar. Tapi kan dia kan nggak kenal lo nih. Cuek aja kali Dia kan ini. nggak kenal lo. Iya. Tuh lu kan ada orang duduk. Nah, ada orang duduk dekat situ, lu pura-pura duduk dekat situ aja. Sebelahnya orang itu tadi, sebelahnya dia. Sebelahnya persis. Nah, situ tuh. Oh iya sayang, rumahnya udah aku balik nama kamu loh. Oh iya? Rumah? Maksudnya? Cewek ini ngasih rumah ke Rashid itu, ke cowok lo? Terus mobilnya gimana sayang? Mobil ya satu-satu ya sayang, nanti pasti aku kasih kok. Mobil? Sama kayak kamu. Ngasih mobil. Kamu ngasih mobil, terus ngasih duit. Ini cewek juga pasti ngasih rumah, ngasih mobil. Aku balikin nama kamu. Oh iya. Ya udah deh, makasih deh ya sayang ya. Ya dong. Kalau masalahnya pacar yang mana? Tadi kan yang di rumah juga ceweknya, jangan-jangan. Iya dong. Aku mesti ngomong sama perempuan itu pokoknya. Ya iyalah. Wah, ini cewek-cewek ini dibohongin berarti ini. Cewek siapa lagi yang dibohongin? Jangan-jangan memang bener. Pelapor kita juga Olivia ditipu. Ibunya nggak sakit. Rashid itu cuma morotin cewek-cewek ini aja. Lo ngapain di sini? Lo ngapain? Ini bukannya mantan kamu sayang? Hah? Mantan pala lo. Gua calon istrinya dia. Kamu sadar dong, kalau udah diputus ya udah sadar diri. Tadi katanya ke rumah Sadar dong, sakit. Su. Katanya tadi ke ibu rumah lo sakit. Kamu juga. Gak usah ikut campur deh. Enak aja lo ngapain gini-gini? Nggak, ini maksudnya apa sih kayak begini? Halo? Hah? Enggak gini. Lo udah kelihatan banget lu fake, tau nggak? Lu bohong. Mana? Katanya ibu kamu sakit, mau ke rumah sakit. Iya ini bu, memang mau sakit tapi nanti aku mau ini dulu. Mau ngapain? Mau minta duit sama dia? Tadi buru-buru katanya. Sayang kamu gimana sih? Baru 2 hari kemarin kamu bawa aku sama mama kamu. Yang bikin kaget, wanita yang tadi ngasih rumah sama mobil itu bilang kalau dia udah dikenalin sama orang tua Rashid. Hah? Apa? Mama, iya, mamanya. Ini
Ini maksudnya apa ya? Sama mamanya. Aku aja yang calon istri kamu belum pernah kenalin aku ke mama kamu. Nanti aku akan bikin tenang. Terus kamu kenal sama mama dia di mana? Dibawa ke rumah ya? Bukan di rumah sakit. Bukan rumah sakit. Apaan sih? Mbak, lu nggak sadar lo juga di... Pas cewek tadi pergi, Rashid bilang ke Olivia, dia ngaku kalau emang dia ada hubungan dengan wanita tadi. Oke, ngaku nih. Berarti ada perselingkuhan. Tapi alasannya kata Rashid, Sekarang kamu jujur sama aku. Tadi mobil sama rumah itu apa? Di balik nama? Hah? oke, lu ngomong Oke. apa lagi? Mau ngomong apa lagi sekarang? Oke, aku jujur. Nah, jujur Oke. lah. Iya. Apa? Aku tuh cuman deketin dia itu cuma buat morotin dia aja. Jadi kamu gak ngaku deketin dia? Iya, Buat apa? buat morotin dia aja. Aku mau Oh. mas fasilitasnya doang. Oke, mentang-mentang kamu ganteng, kamu bisa manfaatin perempuan-perempuan. Denger ya, aku tuh lagi di PHK. Aku tuh butuh duit buat pertunangan kita, buat ibu aku yang lagi sakit. Aku tuh gimana harusnya kalau misalnya kayak gini? Ya kerja yang benar, cari kerja yang baik. Nah, ngapain lu bohongin cewek-cewek? Tiba-tiba teleponnya bunyi, nggak tahu teleponnya bunyi atau pura-pura nelfon, tapi dia kayak ngomong, "Hah? Di rumah sakit apa? Katanya ibunya kritis di rumah sakit. Halo? Hah? Kritis? Mesti ditransfer 50 juta ya semua sekarang? Oke, sebentar saya ke sana. Rashid, ada apaan? Ibu aku kritis, harus ditransfer duitnya sekarang juga. Aku ikut. Gak usah, Aku yang bayar. Dan aku juga. gak usah. Oke? Lu stay di percaya? sini aja. Hah? Percaya dari tadi dia udah bohong sama kamu loh. Kamu masih mau transfer dia? Jangan Rashid. ditransfer. Bener nih anak. Pokoknya aku mau ketemu sama ibu kamu, Rashid. Nanti aja. Gak, aku harus ikut pokoknya. Kalau kamu mau bantu aku, kamu transfer aja sekarang dong 5 juta kita. Ini orang bener ya? Hah? Kamu masih percaya sama kayak gini? Udah lah, Mas. Kayaknya ibunya emang beneran sakit. Gue nggak yakin ibunya sakit. Ini pasti akal-akalan Rashid doang. Ini kita nggak tahu nih, uang ini buat apa. Ayo kita ikutin. Udah, ngapain sih, Mas? Diikutin lagi dia Lo beneran percaya? Kita ikutin. Dan lu bilang mau transfer dia lagi. Jangan transfer. Oh, bener-bener dia ini anak. Gak apa-apa, Bun. Kenapanya nggak apa-apa? Mamanya kayak beneran sakit kok. Oke, sekarang kita lihat nih. Kita lihat. Ini Rashid bener-bener ke rumah sakit atau memang dia pergi kemana? Ini arah kemana coba? Ini nggak ke rumah sakit, dia berdiri lagi di depan tuh. Tuh, lihat tuh. Nah, bener kan? Dia kemana? Dia ke kafe. Bener kan? Ternyata dia pergi ke kafe, bukan ke rumah sakit. Ketemu sama siapa lagi? Dia masuk kayak kafe itu. Tim, ada satu dong kamera, turun dong pengintai dong. Sama ini masukin ke handphone gue dong, yuk. Oke, nggak tahu dia nih kayak nunggu seseorang apa gimana? Ini lagi di kafe apa dia ketemu cewek lagi apa gimana kita nggak tahu deh. Coba gue mau nanya sama lo kenal sama dia di mana sih? Waktu itu lagi sama cowok aku. Hah? Sebelum si Rashid, kita lagi berdua. Terus si Rashid itu di depan aku. Dia kayak cari perhatian sama aku. Padahal kamu lagi sama cowok kamu. Iya, Dan dia bener-bener berani. berani. Dia kasih nomor teleponnya ke aku chat dia, aku bilang, kamu siapa? Aku gitu kan. Terus kita sering-sering ngechat sampai sekarang. Dia ngasih nomor teleponnya gimana? Padahal kamu lagi ada cowok kamu kan? Dia ngasih nomor teleponnya di kertas kecil, kasih ke pelayan. Pelayannya kasih ke aku. Dia ngasih nomor teleponnya dia. Berarti kamu yang telepon dia duluan dong? Iya. Nih, anak zaman sekarang berani banget ya. Gue punya ide, gini aja deh. Masukin dong, kita punya penggoda siapa? Ada Adel. Adel. Gimana kalau kita pancing dengan kejadian yang sama? Saya pengen tahu seberapa nekat ini cowok, seberapa playboy ini cowok. Oh iya, Mas, jangan digoda dong. Kan aku cinta sama Rashid. Ya, biar lo tahu, biar mata lo kebuka nih se-playboy apa dia. Kita pancing dengan penggoda kita, pura-puranya dia lagi berdua sama cowok.